Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu thalaban ilmi izanata jalim an-namsi wa sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibqa al-islami bil ilmi wa darul akhirati wa ridwallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlan ta'ala La hadratan bil mustafa syaitina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali bidzikromana khususan khosatan ila musabata kitab mabati fik ya Syamar Abdul Jabbar wa jami talamidhi wa masyayikhina wa mu'alif kitab allati ta'alamna wa lamna syannatana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabati Fiqh juz ini atau juz yang kedua, yang mana untuk hari ini insya Allah akan membahas tentang waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat ya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Sin kam iku piro. Sin kam iku piro. Al-awqatu utawi piro-piro waktu. Al-awqatu utawi piro-piro waktu. Allati rupane awqat. Rupane singkatan apa? Ba'dal. Allati rupane al-awqat. Tahrumu kang haram. Tahrumu kang haram. Kang singkatan shad. Tahrumu kang haram fiha ing dalem alati. Fiha ing dalem alati, ing dalem singkatan dha. Fiha ing dalem alati apa as-salatu salat. Apa as-salatu salat. Jim tahrumu. Tahrumu haram. Tahrumu haram. Apa as-salatu salat. Apa as-salatu salat. Fi khamsati awqatin. Fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Fi khamsati awqatin ing dalam 5 pira-pira waktu. Al-awalu. Al-awalu utawi kang awal. Al-awalu utawi kang awal. Iku inda tulu'i syamsi. Iku inda tulu'i syamsi. Ing dalem iku inda tulu'i syamsi tetep ing dalem nalikane matune srengenge. Iku inda tulu'i syamsi tetep ing dalem nalikane matune srengenge. Hatta tartafi'a. Hatta tartafi'a sehingga munggah apa sames. Hatta tartafi'a sehingga munggah apa sames. Qadra rumhan kelawan kira-kira sak tombak. Qadra rumhan kelawan kira-kira sak tombak. Jadi di sini ada pertanyaan yang isi pertanyaannya yaitu sin kam al-awqatu allati tahrumu fiha as-salatu. Berapakah waktu-waktu yang haram untuk mengerjakan sholat? Jadi ada berapa
waktu yang mana di situ kita melakukan sholat hukumnya haram, hukumnya berdosa kalau kita melakukan. Kalau kita meninggalkan, kita mendapatkan pahala. Maka dijawab jim tahruma as-salatu fi khamsati awqatin. Jadi haram kita itu mengerjakan sholat dalam 5 waktu. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya sholat yang diharamkan di dalam 5 waktu ini, maksudnya yang kita lakukan di dalam 5 waktu ini hukumnya haram, itu adalah sholat sunnah yang mutlak, sholat sunnah mutlak, atau sholat sunnah yang sebabnya itu akhir. Nah, adapun sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaqaddim atau sebabnya itu dahulu atau sebabnya itu muqarin bersamaan, itu tidak terkena hukum haram jika kita lakukan di waktu 5 ini nanti. Seperti hanya mungkin sholat wajib itu kalau kita lakukan di waktu 5 ini karena ada sebab, mungkin sholat zuhur yang semestinya itu kita melakukan sholat tapi kita ketiduran, kita tidur jam 11 belum masuk waktu sholat zuhur, bangun sudah jam 4, yang mana di situ berarti sholat zuhur waktunya sudah habis. Lantas jam 4 itu kita melakukan sholat asar. Nah, semestinya kalau kita itu melakukan sholat setelah kita menjalankan sholat asar kan hukumnya haram. Tapi berhubung kita itu melakukan sholat zuhur yang tertinggal pada waktunya tadi, kita lakukan setelah sholat asar, maka yang seperti itu tidak haram hukumnya. Kenapa? Ada sebab karena tertinggal waktu. Jadi intinya sholat yang haram dilakukan di waktu 5 ini adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang punya sebab tapi sebabnya itu akhir. Nah, pertama, waktu kapan kita itu diharamkan untuk melakukan sholat? Pertama yaitu inda tulis samsi hatta tartafi'a qadra ruhin, yaitu ketika terbitnya matahari. Ketika matahari itu mulai terbit, kita itu diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang sebabnya akhir. Sehingga sampai kapan hukum haram itu? Sampai sehingga matahari itu naik kadar kira 1 tombak. Ketika matahari itu naik kadar kira 1 tombak, maka hukum keharaman melakukan sholat itu menjadi hilang. Nah, 1 tombak itu berapa? 1 tombak itu panjangnya kurang lebih yaitu 7 dhira. 7 dhira. Nah, kalau 1 dhira itu adalah 48 cm, berarti 48 cm kali itu 7, jumlahnya berarti berapa? Yaitu 336 cm. Jadi ketika matahari ini sudah naik dari dataran mulai tempatnya keluar kadar kira yaitu 3 meter 36 cm, maka hukum keharaman melakukan sholat itu sudah hilang. Nah, sekarang yang kedua waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat yaitu alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku indal istiwa'i. Tetep ing dalem nalikane wektu istiwa. Iku indal istiwa'i tetep ing dalem nalikane wektu istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ati.
fi ghairi yaumil jumati ing dalem liyane dina Jumat. Fi ghairi yaumil jumati ing dalem liyane dina Jumat hatta tazula saengga lingsir. Hatta tazula saengga lingsir apa asamsu srengenge. Apa asamsu srengenge. Nah, yang kedua waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebab akhir, yaitu waktu ketika istiwa, yaitu ketika waktu istiwa di selain hari Jumat. Sampai kapan? Yaitu sampai tergelincirnya matahari. Nah, perlu sampean ketahui istiwa itu apa? Waktu istiwa yaitu waktu di mana bayang-bayang tidak bertambah dan berkurang. Jadi waktu istiwa itu waktu di mana bayang-bayang itu tidak bertambah dan berkurang. Artinya ialah apa? Matahari itu tepat berada di atas benda yang tegak berdiri tanpa ditemukan bayang-bayang. Jadi yang kedua ini kita itu diharamkan untuk melakukan sholat di waktu istiwa selain hari Jumat. Adapun pada hari Jumat itu tidak ada keharaman melakukan sholat di waktu istiwa. Nah, sampai kapan keharaman itu? Yaitu sampai tergelincirnya matahari. Ketika matahari itu sudah tergelincir ke arah barat, maka hilanglah keharaman melakukan sholat mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebab akhir. Nah, terusnya al-thalithu utai kang kaping 3. Al-thalithu utai kang kaping 3 iku inda spirari samsi. Iku inda spirari samsi tetep ing dalem nalikane kuning-kuninge srengenge. Iku inda spirari samsi tetep ing dalem nalika kuning-kuninge srengenge hatta tagruba saengga surup apa sames. Hatta tagruba saengga surup apa sames. Dah. Nah, sekarang waktu yang ketiga yang diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak ataupun sholat sunnah yang mempunyai sebab akhir, yaitu ketika matahari berwarna kekuning-kuningan. Jadi ketika matahari itu pada waktu sore warnanya itu kekuning-kuningan, maka di situ kita haram untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebab akhir. Sampai kapan keharaman tersebut? Yaitu sampai matahari terbenam. Nah, ketika matahari terbenam di arah barat, maka hilanglah hukum keharaman tersebut. Nah, sekarang Arabiu tai kang kaping 4. Arabiu tai kang kaping 4 iku ba'da sholati subahi. Iku ba'da sholati subahi tetep ing dalem sause sholat subuh. Iku ba'da sholati subahi tetep ing dalem sause sholat subuh. Hatta tasruqa saengga metu sangka wetan. Hatta tasruqa saengga metu sangka wetan apa asamsu srengenge. Apa asamsu srengenge. Nah, sekarang yang nomor 4 dari waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, yaitu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ini kita diharamkan untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebab akhir. Nah, sampai kapan keharaman tersebut? Yaitu sampai terbitnya matahari dari arah timur. Ketika matahari ini sudah terbit dari arah timur, maka keharaman yang nomor 4 ini sudah hilang.
sudah hilang. Masuk ke haraman yang nomor 1 yang telah diterangkan tadi. Jadi intinya kalau kita itu sudah melakukan sholat subuh, itu kita haram untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebab akhir. Namun kalau umpama kita itu sudah terbiasa melakukan sholat qobliyah subuh, kita sudah istiqomah melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, tapi mendadak pada hari itu ketika kita itu datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, ternyata sudah sholat itu dimulai sudah qomat dan sholat dimulai sholat subuh. Maka sikap kita bagaimana? Maka sikap kita harus cepat-cepat mengikuti sholat subuh yang sudah dimulai tadi. Tidak usah kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Kenapa? Nanti keburu ketinggalan, keburu habis sholat subuh yang secara berjamaah tadi. Cuma nanti setelah sholat subuh kita masih diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah subuh qobliyah tadi yang tertinggal. Jadi tapi catatan kita sudah terbiasa melakukan itu. Nah, karena suatu keadaan akhirnya tertinggal, maka yang seperti itu boleh kita qodok di waktu setelah melakukan sholat subuh ya. Nah, yang nomor 5 sekarang al-khamisu taikang kaping 5. Al-khamisu taikang kaping 5 iku ba'dal sholatil asri. Iku ba'dal sholatil asri tetep ing dalem sause salat asar. Iku ba'dal sholatil asri tetep ing dalem sause salat asar. Hatta tagruba sehingga surup. Hatta tagruba sehingga surup. Apa asamsu srengenge. Apa asamsu srengenge. Nah, sekarang waktu yang kelima yang mana kita itu haram untuk melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang punya sebab akhir di waktu itu, yaitu waktu setelah melakukan sholat asar. Waktu setelah kita itu melakukan sholat asar, maka di situ kita tidak boleh melakukan sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah yang mempunyai sebab akhir. Nah, sampai kapan keharaman tersebut? Yaitu sampai terbenamnya matahari. Sampai terbenamnya matahari. Ya, jadi itulah waktu-waktu yang kita itu diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Makanya kita harus tahu ilmu agama supaya ketika kita melakukan ibadah itu tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Kalau sampai umpama kita tidak tahu masalah ini, lantas kita itu serta sholat asar karena saking sregepnya kita melakukan sholat sunnah, wah ini malah yang harapan kita itu mendapatkan pahala tapi justru mendapatkan dosa. Dah itu saja ya untuk pembahasan masalah sholat waktu-waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Sekarang yaitu ganti menerangkan tentang rukun-rukun sholat. Sin kam iku piro. Sin kam iku piro. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat. Arkanus sholati utawi pira-pira rukune sholat. Jim arkanuha utawi pira-pira rukune sholat. Arkanuha utawi pira-pira rukune salat iku arba'atan syara. Iku arba'atan syara 14. Iku arba'atan syara 14 apane ruknan
rukune. Apane rukune? Dia ada pertanyaan, sin kam arkanus sholati, berapakah rukun-rukun sholat? Maka dijawab jim arkanua arba'ata asyara ruknan. Jadi rukun-rukunnya sholat itu ada 14 rukun. Nah, perlu saya ketahui terlebih dahulu apakah itu rukun. Apa yang dimaksud rukun? Di dalam sholat kan ada syarat sholat, ada rukun sholat. Untuk pembahasan masalah syarat sholat kita sudah membahasnya pada teman-teman yang dulu-dulu. Nah, sekarang membahas masalah rukun sholat. Nah, rukun sholat itu apa? Yang dimaksud rukun, kamu harus tahu ya. Rukun itu adalah apa? Perkara yang wajib dikerjakan. Dan perkara tersebut merupakan bagian hakiki sebuah ibadah. Seperti halnya yaitu membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun. Jadi membaca Fatihah itu adalah merupakan perkara yang harus dikerjakan, dan dia itu termasuk bagian hakiki sebuah ibadah yang berupa sholat tadi. Nah, contoh lain yang termasuk rukun seperti hanya ruku, sujud saat sholat, itu semua termasuk rukun. Ruku, sujud itu harus dikerjakan, dan dia termasuk bagian hakiki dari sebuah ibadah. Dan sekarang rukunnya salat itu ada berapa? Di situ dikatakan bahwasanya rukun-rukunnya salat itu ada 14 rukun. Ada 14 rukun. Duh, Pak, kok berbeda kalau di pasolatan banyu iku atau sir banyu itu kok 19? Ya memang dari kebanyakan setiap kitab-kitab fikih karangan ulama itu ada berbeda-beda di dalam masalah jumlah rukun sholat. Semisal ya di kitab fikih syair banyu iku rukun sholat itu jumlahnya ada 19. Nah terus di dalam kitab Mabadi yang kita pelajari itu ada 14 rukunnya sholat. Di kitab Takrib itu ada 18 rukunnya sholat. Nah di dalam kitab Fathul Qorib di dalam kitab Fathul Mu'in rukun sholat itu ada 14, sepertinya di dalam kitab Mabadi Fikih yang kita pelajari ini. Nah di dalam kitab Fathul Wahab rukun sholat itu di sana diterangkan ada 13 loh. Kok berbeda-beda masalah bilangannya? Ya memang masalah bilangannya itu berbeda, tapi intinya itu nanti sama. Ya bedanya itu antara ulama satu dengan yang lainnya. Yang satu itu menjelaskan secara terperinci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 19 itu diterangkan semua. Ada juga yang cara menerangkannya itu ada yang diringkas. Semisal masalah tumak ninah. Ini kan tumak ninah kan tempatnya tidak hanya di semisal tumak ninah itu kan tempatnya tidak hanya pada waktu rukuk saja toh. Ada ya ketika iktidal, ada ketika sujud. Nah, ini contoh pengarang kitab Syair Banyu itu beliau menerangkan tumak ninah itu satu persatu, di rukuk, di sujud, di iktidal. Tapi ada juga yang menerangkan tumak ninah itu enggak diterangkan satu persatu. Tadi secara global rukun salat itu diantaranya adalah tumak ninah gitu aja. Masalah tepatnya enggak diperinci. Jadi perbedaannya masalah bilangan seperti itu. Makanya yang diperinci itu sampai mencapai 19 rukunnya sholat. Tapi yang diringkas itu ada 13, ada 14 ya.
Tuh ya, jadi rukunnya sholat perlu sama ketahui di dalam kitab fikih Mabadi ini adalah jumlahnya 14. Nah, 14 itu apa? Yaitu al-awalu utai kang awal iku al-qiyamu ngadeg lil qadiri kedhi wong kang kuwasa fil fati ing dalam salat fardu ya. Sekarang fardunya rukunnya salat yang nomor 1 yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Ketika dia melakukan sholat fardu harus berdiri. Nah, kalau nggak mampu ya boleh nanti sholat dengan cara duduk, nggak mampu duduk dengan cara tidur bertumpuan anggota kanan. Kalau nggak mampu seperti itu dengan sholat cara tidur terlentang. Jadi khususnya untuk sholat fardu ini harus kalau mampu dilakukan dengan cara berdiri. Nah, yang kedua rukunnya sholat yaitu afani utawi kang kaping pindho. Iku aniyatu niat. Di rukun sholat yang nomor 2 yaitu niat. Nah, perlu saya mengetahui bahwasanya niat itu adalah tempatnya di hati. Nah, adapun kita melafadzkan niat dengan memakai lisan kita itu hukumnya sunnah. Kenapa? Tujuannya adalah untuk menolong hati supaya bisa melintaskan niat sholat yang kita lakukan. Semisal kita melakukan sholat zuhur, niat yang kita lintaskan di dalam hati kita yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala, seperti itu. Itu kalau kita sholatnya kita lakukan sendiri. Kalau kita menjadi makmum ya nanti kita tambah makmum lillahi ta'ala. Semisal usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ada ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau menjadi imam, makmumannya tadi diganti imaman. Jadi kita ketika sholat harus melintaskan niatan sholat yang kita lakukan. Nah, terus kapan niat itu waktunya? Yaitu bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram kita lisannya melafadzkan lafadz Allahu Akbar. Nah, di dalam hati kita melintaskan niatan sholat yang kita lakukan. Nah, asalisu utai kang kaping telu iku takbiratul ikhrami. Nah, sekarang rukun sholat yang nomor 3 yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram apa? Yaitu membaca lafadz Allahu Akbar. Nah, kenapa bacaan Allahu Akbar yang kita lakukan itu kok dinamakan takbiratul ihram? Perlu sampean ketahui kenapa alasan Allahu Akbar yang kita baca itu dinamakan takbiratul ihram. Karena apa? Karena dengan membaca takbir itu tadi orang yang mengerjakan sholat itu diharamkan melakukan hal-hal yang diperbolehkan sebelum sholat. Jadi ketika sebelum sholat dia boleh melakukan hal itu, tapi semenjak dia itu melafadzkan lafadz Allahu Akbar, dia tidak boleh melakukan hal-hal tersebut. Semisal yaitu mungkin makan, minum. Nah, itu kan merupakan
sesuatu yang boleh kita lakukan sebelum kita melakukan sholat. Tapi semenjak kita melafazkan Allahu Akbar, makan, minum itu sudah tidak boleh lagi kita lakukan. Makanya takbir yang kita baca itu dinamakan takbiratul ihram. Nah, sekarang yang nomor 4, Ar-Rabi'u. Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4. Ar-Rabi'u utawi kang kaping 4 iku qiraatul Fatihati. Iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Iku qiraatul Fatihati, maca Fatihah. Nah, adapun rukun salat yang nomor 4 yaitu membaca Fatihah. Kapan pelaksanaan membaca Fatihah? Ya setelah kita itu takbiratul ihram, kita membaca Fatihah. Nah, bacaan Fatihah itu harus makhraj-makhrajnya tepat, dan panjang pendeknya juga harus tepat, dan jangan sampai mengurangi huruf-huruf yang ada di bacaan Fatihah, dan juga jangan sampai menambah huruf-huruf di dalam membaca Fatihah. Dan setiap huruf yang bertasdid itu harus kita baca dengan benar, jangan sampai yang huruf bertasdid kita baca biasa seperti hanya tidak bertasdid. Kenapa? Karena setiap huruf yang bertasdid itu mengandung dua huruf. Kalau kita baca biasa seperti tidak ada tasdid, itu berarti mengurangi huruf. Nah, yang seperti itu menjadikan Fatihah yang kita baca tidak sah. Kalau nanti Fatihah kita tidak sah, otomatis mempengaruhi terhadap keabsahan sholat yang kita lakukan. Jadi masalah membaca Fatihah ini harus betul-betul diperhatikan dari segi makhraj-makhrajnya huruf, dan juga tajwidnya huruf. Kenapa? Karena Fatihah ini merupakan rukun. Kalau sampai rukunnya ini cacat, otomatis mempengaruhi keabsahan sholat kita. Nah, sekarang al-khamisu utawi kang kaping 5. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. Iku ar-ruku'u ruku'. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. Di rukun salat yang nomor 5 yaitu ruku'. Nah, ruku' itu kalau secara bahasa artinya adalah miring atau membungkuk. Nah, pendapat lain mengartikan sebagai tunduk. Nah, sedangkan ruku' itu kalau secara syara ialah praktek membungkuk yang tertentu. Nah, minimal ruku' itu ialah sekira kedua telapak tangan bisa sampai kedua lutut tanpa disertai inhinas. Inhinas itu apa? Yaitu membungkukkan badan tanpa menurunkan pantat. Jadi inhinas itu membungkukkan badan tanpa menurunkan pantat serta mengangkat kepala dan membusungkan dada. Jadi ruku' ini merupakan rukun salat yang nomor 5. Maka jika ada orang melakukan salat kok tanpa ruku', berarti dia meninggalkan rukun salat. Maka yang seperti itu bisa pengaruh terhadap keabsahan salatnya. Salatnya menjadi tidak sah. Nah, sekarang yang nomor 6, asadisu utawi
kang kaping 6 asadisu utawi kang kaping 6 iku atumakninatu tumakninah. Iku atumakninatu tumakninah. Pirukui ing dalem ruku. Pirukui ing dalem ruku. Wal i'tidali lan i'tidal. Wal i'tidali lan i'tidal. Wasujudi lan sujud. Wasujudi lan sujud. Wal julusi lan lungguh. Wal julusi lan lungguh. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 6 apa, yaitu tumakninah. Nah, perlu saya mengetahui tumakninah itu apa. Tumakninah itu adalah diam setelah bergerak. Jadi setelah kita bergerak, kita diam sejenak, kadar kira membaca subhanallah. Kadar kira waktunya yaitu cukup untuk membaca subhanallah. Nah, yang seperti itu dinamakan tumakninah. Nah, tumakninah itu kapan saja? Yaitu pertama ketika ruku. Jadi ketika kita itu turun untuk melakukan ruku, maka ketika sudah sempurna ruku kita diam dari bergerak, sekedar yaitu membaca subhanallah. Dan selanjutnya tumakninah yaitu berada pada saat kita i'tidal, saat kita berdiri tegak dari ruku. Kita setelah berdiri tegak dari ruku, kita juga harus diam dari gerak, tenang sebentar kadar kira membaca subhanallah. Dan selanjutnya tumakninah yaitu berada pada saat kita sujud. Saat ketika kita sujud itu juga harus ada tumakninahnya. Dan yang terakhir yaitu pada saat duduk di antara dua sujud, itu juga harus ada tumakninahnya. Nah, terusnya asabiu utai kang kaping 7. Asabiu utai kang kaping 7 iku al-i'tidalu. Iku al-i'tidalu i'tidal. Iku al-i'tidalu i'tidal. Nah, rukun salat yang nomor 7 yaitu i'tidal. Lah, i'tidal itu kalau secara arti bahasa ialah tegak. Nah, sedangkan secara syara ialah orang yang ruku itu kembali ke posisi sebelumnya, yaitu berupa berdiri atau duduk kalau memang sholatnya dia itu dilakukan dengan cara duduk. Kalau dia itu sholatnya dengan cara berdiri, yaitu berupa berdiri. Nah, afaminu utai kang kaping 8. Afaminu utai kang kaping 8 iku asujudu sujud. Iku asujudu sujud. Nah, sekarang rukun salat yang nomor 8 apa, yaitu sujud. Nah, sujud itu kalau secara bahasa maknanya adalah condong, merendahkan diri. Nah, sedangkan secara syara sujud ialah apa? Bertemunya sebagian kening pada tempat sholat, yaitu berupa tanah atau yang lain. Nah, minimal sujud ialah meletakkan sebagian kulit kening pada tempat sholat dan bagian dalam kedua telapak tangan, sebagian lutut dan bagian dalam jari-jari telapak kaki. Itu minimal
sujud yang sudah memenuhi rukun. Nah, terusnya atasiu utai kang kaping 9. Atasiu utai kang kaping 9 iku al-julusu. Iku al-julusu lungguh. Iku al-julusu lungguh. Iku al-julusu lungguh bena sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Bena sajadataini ing dalem antarane sujud loro. Nah, sekarang rukun sholat. Rukun sholat yang nomor 9 yaitu duduk di antara dua sujud. Nah, di dalam duduk di antara dua sujud itu caranya bagaimana duduknya terserah, modelnya terserah. Cuma yang dianjurkan atau sunnahnya duduk ketika di antara dua sujud yaitu duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros. Jadi di dalam masalah sholat itu ada duduk tawaruk dan juga duduk iftiros. Nah, untuk duduk di antara dua sujud itu adalah prakteknya dengan memakai duduk iftiros. Nah, selanjutnya yang nomor 10 rukunnya salat al-aslu utai kang kaping 10. Al-aslu utai kang kaping 10 iku al-julusu. Iku al-julusu lungguh. Iku al-julusu lungguh li tasyahudi krana tasyahud. Li tasyahudi krana tasyahud al-akhiri kang akhir. Al-akhiri kang akhir. Nah, adapun rukun salat yang nomor 10 yaitu duduk untuk melakukan tahiyat akhir. Jadi duduknya tahiyat akhir itu pun juga sudah termasuk rukun salat. Maka kalau tahiyat akhir kok dilakukan dengan tanpa duduk, ini berarti apa? Meninggalkan rukun salat yang berupa duduk untuk tasyahud akhir. Nah, duduk untuk tahiyat akhir ini prakteknya bagaimana? Cara duduknya bagaimana? Duduknya yaitu dengan duduk tawaruk. Duduk tawaruk. Ya, terusnya al-hadiyah syara. Al-hadiyah syara utai kang kaping 11. Al-hadiyah syara utai kang kaping 11 iku atasyahudu maca tasyahud. Iku atasyahudu maca tasyahud al-akhiru kang akhir. Nah, adapun rukun salat yang nomor 11 yaitu membaca tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu apa? Yaitu bacaan mulai dari at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, sampai lafaz itu namanya tahiyat akhir. Nah, itu merupakan rukun. Nah, itu juga masalah makhrajnya diusahakan tepat, dan juga masalah panjang pendeknya, tasdid-tasdidnya jangan sampai juga dikurangi atau dikorupsi. Karena itu merupakan rukun dari salat yang kita lakukan. Sekarang al-thani asyara. Afani asyara utai kang kaping 12. Afani asyara utai kang kaping 12 iku as-shalatu. Iku as-shalatu maca selawat. Iku as-shalatu maca selawat ala nabi ing atase Kanjeng Nabi.
ala nabi ing atase kanjeng Nabi sallallahu muga-muga nambahi rahmat azim sallallahu muga-muga nambahi rahmat azim sapa Allah alaihi ing atase kanjeng Nabi alaihi ing atase kanjeng Nabi wa salam lan muga-muga nambahi rahmat salam sapa Allah alaihi tegese ing atase kanjeng Nabi Fita syauti indem tasyaud Fita syauti indem tasyaud al akhiri kang akhir. Nah, sekarang rukun sholat yang nomor 12 itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kapan? Yaitu ketika kita tahiyat akhir. Jadi setelah membaca tahiyat akhir yang kita baca tadi, lantas kita sambung dengan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lah minimal membaca salawat yang sudah memenuhi rukun yaitu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, adapun yang lebih utama yaitu membaca salawat Ibrahimiyah. Apa salat Ibrahim yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang lebih utama membaca salat Ibrahim seperti itu. Adapun ketika kamu membaca salat Allahumma sholli ala Muhammad begitu saja juga sudah memenuhi rukun. Tapi yang lebih utama yaitu membaca salat Ibrahimiyah seperti tadi. Nah, afalifa asara utawi kang kaping 13. Afalifa asara utawi kang kaping 13. Atsalifa syara utai kang kaping 13 iku atas 5 uluk salam. Iku atas 5 uluk salam. Al ula kang awal. Jadi rukun salat yang nomor 13 yaitu membaca salam yang pertama. Nah, adapun membaca salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Yang menjadi rukun ada bacaan salam yang pertama. Nah, namun kalau kita ini menghendaki membaca salam yang kedua yang mana itu hukumnya sunnah itu syaratnya harus masih dalam keadaan suci diri kita. Kalau sudah dalam keadaan tidak suci maka tidak disunahkan untuk membaca salam yang kedua. Jadi intinya salam yang menjadi rukun itu adalah salam yang pertama saja, bukan salam yang kedua. Nah, perlu saya ketahui di dalam membaca salam itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sahnya bacaan salam yang kita lakukan. Nah, syarat-syarat salam itu ada 11. Syarat-syarat salam yang menjadikan salam itu menjadi sah ada 11. Apa? Pertama, harus dimakrifatkan. Salam yang kita baca itu harus dimakrifatkan menggunakan al-makrifat yaitu itu ada alnya. Enggak boleh assalamualaikum, tidak boleh, harus assalamu ya, harus ada alnya. Nah, yang kedua harus disertai isim domir berupa kaf khitab. Assalamualaikum kan itu. Nah, kanya itu kaf khitab, kaf isim domir. Nah, syarat yang ketiga supaya salam kita itu menjadi sah yaitu disertai huruf mim yang menunjukkan arti jamak, harus assalamualaikum.
harus ada mim yang menunjukkan arti jamak. Nah, syarat yang keempat salam kita itu supaya menjadi sah, yaitu dapat didengar oleh dirinya sendiri. Harus ada suaranya, minimal bisa didengar oleh diri kita sendiri. Kalau hanya gerakan mulut tanpa ada suara, maka seperti itu salamnya tidak dianggap sah. Kenapa? Karena tidak bisa didengarkan oleh diri sendiri. Nah, syarat salam supaya menjadi sah yang nomor 5 harus diucapkan secara langsung di antara kalimat-kalimatnya, tidak boleh dijeda. Nah, sekarang yang nomor 6, syarat supaya salam kita itu menjadi sah, yaitu tidak hanya bertujuan iklam atau memberitahukan. Nah, yang nomor 7, syaratnya salam itu supaya menjadi sah harus dilakukan ketika posisi duduk. Kalau semisal ada orang yang salamnya itu dilakukan dengan cara dia sambil berdiri dari duduk, mungkin saking tergesa-gesanya dia mau kemana gitu. Jadi setelah selesai membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, belum sempat salam dia sudah sambil berdiri. Nah, sambil berdiri itu dia membaca salam, maka yang seperti itu berarti salamnya tidak dilakukan dalam posisi duduk. Yang seperti itu tidak menjadikan salamnya dianggap sah. Kalau salamnya itu tidak dianggap sah, maka salat yang ia lakukan pun juga tidak sah. Maka harus diperhatikan masalah itu. Kelihatannya sepele tapi menjadikan fatal, ya. Nah, sekarang syarat salam itu supaya menjadi sah yang nomor 8 apa? Harus masih menghadap kiblat. Harus masih menghadap kiblat. Kalau sampai dilakukan salam itu dia posisinya sudah tidak menghadap kiblat, maka salamnya tidak dianggap sah. Kalau salamnya tidak dianggap sah, sholatnya pun juga tidak dianggap sah. Nah, syarat salam supaya menjadi sah yang nomor 9 harus dibaca dengan bahasa Arab. Harus dilafadzkan dengan bahasa Arab. Tidak boleh kita baca dengan membaca salam dengan bahasa selain Arab, semisal bahasa Jawa, Madura, atau bahasa Indonesia, tidak boleh. Jadi salam itu harus dibaca dengan bahasa Arab bila mampu. Nah, syarat yang nomor 10 supaya salam kita bisa dihukumi sah, yaitu tidak menambah bacaan yang mengakibatkan berubah makna. Nah, yang nomor 11 syaratnya yaitu tidak mengurangi bacaan yang mengakibatkan berubah makna. Itu keterangan yang ada di dalam kitab Bujarimi, Khasyah Al-Bujarimi. Sekarang yang nomor 14, ya, rukun salat yang nomor 16. Ar-Rabi'a Asyara utai kang kaping 14. Ar-Rabi'a Asyara utai kang kaping 14 iku atartibu tertib. Nah, adapun rukun salat yang terakhir yang nomor 14 di dalam keterangan kitab Mabadi kita yang kita kaji ini, yaitu tartib. Jadi sholat itu diwajibkan dilakukan dengan tertib. Tertib ya Pak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang semestinya didahulukan ya harus didahulukan, yang semestinya diakhirkan ya juga harus diakhirkan. Tidak boleh yang semestinya diakhirkan malah kamu dahulukan. Yang semestinya nomor 2 malah kamu jadikan kamu lakukan di nomor 1. Itu tidak boleh. Kenapa? Berarti tidak tertib. Padahal tertib itu juga termasuk rukun dari rukun-rukunnya salat. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan untuk pelajaran hari ini. Ada kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.